Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Dina Fani dengan NPM G1F0240058. Di sini saya akan membuat tugas video responsi, yakni pemrograman berorientasi objek, di mana di sini membuat kode program yang mana mencakup enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan juga abstraksi. Baiklah, langsung saja. Di sini pertama-tama membuka Programmist Java atau Online Java Compiler. Nah, pertama-tama kita membuat kelas untuk menyimpan nama buku. Di sini kelas buku. Nah, di sini kita membuat kelas baru dengan nama buku. Lalu private string judul private string penulis. Private string penulis. Nah, mengapa dibuat privat? Karena supaya bisa hanya diakses oleh metode itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini membuat konstruktor untuk buku. Public buku itu string judul string penulis. Nah, di sini membuat konstruktor untuk memberikan nilai awal. Dan mengapa di sini membuat dis judul dan dis penulis? Karena untuk membedakan antara nama atribut dan juga parameter. Lalu selanjutnya kita akan mengambil nilai dari judul maupun penulis di sini. Di sini menggunakan get public string get judul return judul. Nah, return judul di sini untuk mengembalikan nilai nantinya dari judul. Begitupun dengan penulis, di sini juga dibuat sama. Public string get penulis return penulis. Lalu di sini kita membuat kelas lagi. Ini penerapan dari tanpa menggunakan enkapsulasi penuh.
Di sini kita membuat kelas member. Dengan menggunakan public agar dapat digunakan secara langsung atau diakses secara langsung. Lalu di sini membuat konstruktornya. Dengan tipe data string. Dan untuk membedakan namanya kita menggunakan this nama sama dengan nama. Untuk membedakan nama di antara parameter dan atributnya. Lalu di sini membuat kelas peminjaman yang mana nantinya akan extends dengan kelas member. Jadi kelas peminjaman extend member. Nah, berarti peminjaman di sini merupakan turunan dari member. Atau kelas peminjaman di sini merupakan turunan dari member. Lalu menambahkan atribut baru, yakni buku dipinjam, dan di sini dibuat privat agar hanya dapat diakses di kelas itu. Public buku dipinjam, buku dipinjam. Lalu membuat konstruktornya dengan public peminjaman string nama buku itu buku dipinjam. Nah, untuk memanggil konstruktor member di sini menggunakan super nama. Untuk membedakan nama atribut dan parameter, kita menggunakan this buku dipinjam. Sama dengan buku dipinjam. Lalu untuk menampilkan datanya di sini menggunakan public void tampil data. Public void tampil data di sini digunakan untuk menampilkan
data dari kelasnya nanti. Nah, pada kelas sebelumnya itu kurang tanda kurang, jadi ditambahkan terlebih dahulu. Public void tampil data. Lalu untuk memanggilnya kita menggunakan sistem outPrintln. Nama member, plus nama, sistem outPrint nama member plus nama nantinya akan menampilkan teks yakni nama member. Lalu selanjutnya untuk menampilkan teks dari buku dipinjam juga kita menggunakan sistem outPrint. Buku dipinjam, plus buku dipinjam. Titik. Untuk mengembalikan nilainya kita menggunakan get judul lalu plus oleh, nantinya akan menampilkan pesan bahwa buku dipinjam ini dan oleh siapa. Oleh plus buku dipinjam titik get penulis. Sistem outPrint buku dipinjam plus buku dipinjam titik get judul oleh plus buku dipinjam get penulis. Ini nantinya akan menampilkan pesan bahwa buku dipinjam dan get judul untuk mengembalikan nilai dari judul plus oleh. Nah, oleh di sini menunjukkan bahwa buku dipinjam ini oleh siapa, dan plus buku dipinjam get penulis untuk get penulis di sini untuk mengembalikan nilai dari si penulis. Lalu selanjutnya membuat subclass
untuk notifikasi email. Maaf, maksudnya bukan subclass, tapi membuat abstrak class. Abstrak class notifikasi terlebih dahulu. Nah, mengapa dibuat abstrak class? Karena agar tidak bisa diakses secara langsung oleh objek yang telah dibuat. Lalu untuk mengisinya, agar metode itu dapat diisi, metode dari abstrak ini jadi menggunakan abstrak void kirim pesan string pesan. Nah, untuk selanjutnya ini baru menggunakan subclass notifikasi email. Class notifikasi email yang mana nantinya akan extends dengan notifikasi. Dan menggunakan override. Lalu void kirim pesan string pesan. Nah, untuk menampilkannya menggunakan sistem outPrint untuk menampilkan email dan isi pesannya nanti. Sistem outPrintln email plus pesan Nah, jadi di sini fungsi subclass notifikasi email ini untuk mengimplementasikan yang mana kirim pesan dari outputnya itu diawali dengan kata email. Lalu selanjutnya juga membuat subclass untuk notifikasi dari SMS. Subclass
notifikasi SMS. Subclass notifikasi SMS. Jadi kelas notifikasi SMS extends ke notifikasi lalu kita override dan juga menampilkan void kirim pesan. String pesan untuk menampilkan SMS di sini menggunakan sistem outprint, yang mana nantinya akan menampilkan SMS dan juga pesan dari SMS. Plus pesan. Nah, di sini juga mengimplementasikan kirim pesan dengan output yang mana diawali dengan SMS. Lalu, untuk menjalankan program yang telah dibuat, di sini menggunakan class main, public class main public static void main. String X public class main public static void main string X. Nah, di sini merupakan titik awal di mana program dapat dieksekusi dan menggunakan public class main dan public static void main string X. Lalu membuat objek dari buku, member maupun peminjaman. Di sini kita buat buku, objeknya buku, itu buku 1 sama dengan new buku. Dan kita isi buku itu pemrograman Java. Dan juga Andi. Nantinya akan tampil pesan bahwa buku ini dengan judul pemrograman Java dan oleh Andi. Lalu objek yang kedua itu member 1 sama dengan new member
Untuk namanya kita isi Budi. Nah, begitupun juga dengan peminjaman. Jam 1. Sedangkan new peminjaman. Member 1 titik nama buku 1. Ini peminjaman member 1 titik nama, buku 1. Titik. Lalu untuk menampilkan data dari peminjaman, di sini dibuat pinjam 1 dan tampilkan data, tampil data. Nah, sistem outprint notifikasi di sini akan menampilkan teks notifikasi. Nah, fungsi dari sistem outprint di sini juga nantinya sebagai pembatas untuk dapat membedakan antar bagian. Lalu di sini membuat objek untuk menampilkan pesan maupun email. Dengan notifikasi, kita buat notifikasi notif email. Sama dengan new notifikasi email. Begitupun juga untuk SMS. Notifikasi S. Sebenarnya notifikasi email. Lalu untuk mengirimkan pesan dari notifikasi melalui via email dan SMS, di sini dibuat notif email titik kirim pesan dan diisi dengan buku berhasil dipinjam. Begitupun dengan SMS, notif SMS titik kirim pesan.
di sini diisi, jangan lupa kembalikan tepat waktu. Nah, inilah kode yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk mengetahui atau menjalankan program, di sini kita menekan run. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa nantinya kode program dapat berjalan dan tidak terjadi kesalahan. Setelah dirasa kode program itu sudah sesuai, mungkin di sini akan mencoba untuk merun terlebih dahulu. Nah, di sini menampilkan bahwa line 74 itu error. Jadi kita coba cek terlebih dahulu. Ternyata pada line 74 itu kurang di tanda titik koma. Lanjut kita cek lagi. Nah, di sini sudah tampil output yang sesuai, di mana output tersebut menunjukkan nama dari member Budi dan buku dipinjam itu pemrograman Java oleh Andi. Lalu selanjutnya ada pesan notifikasi menampilkan email yang mana berisi pesan bahwa buku itu berhasil dipinjam, dan juga SMS jangan lupa kembalikan tepat waktu. Nah, jadi dari output tersebut menampilkan bahwa hasil yang diminta pada kode program pas responsi itu sudah sesuai, yang mana kode program ini mencakup enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, dan juga konsep dari kelas yang ada. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.